Assalamualaikum Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya damai sejahtera dan kesehatan menyertai Anda semuanya di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana kita tahu pada tanggal 29 Oktober yang lalu, Presiden Jokowi sudah mengesahkan RUU HPP atau RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi undang-undang, ya. Itu menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2021, ya. Ya, 7 2021. Dan seringkali perubahan peraturan perundang-undangan ini digaungkan sebagai praktek atau bentuk reformasi perpajakan untuk mengakomodir keadilan bagi pembayar pajak, ya. Dari perubahan yang ada di Omnibus Law atau di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di undang-undang yang di HPP ini, ya. Pertanyaannya adalah apakah benar demikian? Ya, pemerintah misalnya seringkali memberikan contoh bagaimana prinsip keadilan itu sudah diakomodir di dalam undang-undang keadilan atau prinsip yang lebih adil itu bagi semua pihak, khususnya bagi para pembayar pajak, itu sudah diakomodir. Seringkali diberikan contoh misalnya perubahan layer tarif gitu. Ya, sekarang layer tarif itu menjadi 5 layer, ya. Dan kemudian rentang penghasilan juga yang dikenakan tarif itu lebih, untuk yang pertama, ya, layer pertama itu lebih diperbesar. Yang dulunya sampai dengan 50 juta terkena 5%, sekarang menjadi 60 juta. Lalu yang dulunya berhenti di sampai dengan 500 juta terkena 25%, itu sekarang 500 dibatasi sampai dengan 5 miliar terkena 25%. Lalu yang di atas 30%, yang di atas 5 miliar terkena 35%. Nah, perubahan layer tarif dan rentang penghasilan yang lebih di-extend tadi itu seringkali dijadikan contoh tentang penerapan keadilan di dalam perpajakan, ya, yang sudah dikatakan sebagai memenuhi gitu, ya, memenuhi secara normatif gitu. Pertanyaannya apakah benar demikian? Ya, sebagai pengajar pajak dan praktisi pajak, saya menilai bahwa perubahan-perubahan undang-undang perpajakan baik yang ada di Omnibus Law maupun yang sekarang di HPP ini terus terang belum cukup memenuhi unsur reformasi di dalam konteks atau di dalam pengertian memenuhi prinsip-prinsip tentang keadilan, kepatutan, dan kesetaraan. Ya, mengapa demikian? Saya berikan contoh yang lain, yang praktis saja. Ya, misalnya lembaga keberatan. Itu ternyata masih juga dilakukan oleh DJP. Lembaga keberatan tidak lain adalah tindak lanjut daripada lembaga pemeriksaan. Nah, lembaga pemeriksaan seringkali menghitung utang pajak atau kewajiban pajak dari pembayar pajak itu berdasarkan official assessment, berdasarkan versinya Fiskus. Ya, itu seringkali menimbulkan pajak kurang bayar. Ya, SKP-nya KB. Lalu otomatis wajib pajak yang merasa menghitung kewajiban perpajakan yang berdasarkan sistem self-assessment yang benar, dia akan berkeberatan, menolak perhitungan itu. Dan dia mengajukan keberatan. Tetapi celakanya keberatan itu harus diajukan pada institusi yang sama. Nah, itu saja prinsip keadilan, fairness, dan kesetaraan sulit dibayangkan untuk bisa diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Ya, itu yang pertama. Dan lebih celaka lagi yang kedua. Saat ini ketika wajib pajak atau pembayar pajak mengajukan keberatan dan keberatannya ditolak atau bahkan dikabulkan sebagian, itu terkena sanksi 30%, Bapak Ibu. Bayangkan, dari utang pajaknya. Ini kan saya tidak bisa menerima secara logika hukum berdasarkan prinsip-prinsip tadi, terutama prinsip keadilan dan kepatutan itu. Keberatan itu kan hak dari pembayar pajak, gitu. Bagaimana orang yang menggunakan hak itu diancam dengan sanksi, ya, baik ditolak maupun dikabulkan sebagian? Itu sesuatu yang sungguh buat saya tidak masuk akal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tadi, gitu, ya. Demikian juga ketika orang mengajukan banding. Kalau keberatannya ditolak kan dia mengajukan banding. Sekali lagi, bagi BP yang yakin dengan perhitungan
utang pajaknya atau kewajiban pajaknya, ya, dia pasti akan tidak bisa menerima perhitungan menurut versinya Fiskus itu. Ya, dan apa yang terjadi, dia pasti akan melakukan banding, ya, banding ke pengadilan pajak. Nah, ini sama. Kalau nantinya putusan banding itu menolak atau dikabulkan sebagian, ini lebih parah lagi, diancam sanksinya 60%, 2 kali dari sanksi keberatan. Ini klausul-klausul yang sebenarnya memberikan teror untuk menakut-nakuti dari pembayar pajak untuk tidak melakukan keberatan atau melakukan banding gitu, ya kan? Itu kan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tadi, gitu. Bagaimana ini disebut reformasi kalau seperti ini? Ya, itu beberapa contoh praktis ya, Bapak Ibu. Contoh lain sekali lagi bahwa misalnya pengadilan pajak itu ternyata sampai dengan sekarang, sejak berdirinya di tahun 2002, berarti kurang lebih berapa? 19 tahun atau juga hampir 20 tahun sekarang. Itu masih saja memiliki 2 tuan gitu. Ya, keuangan, pengangkatan hakim, administrasi masih di bawah Menteri Keuangan. Hanya teknis saja itu di bawah Mahkamah Agung. Padahal itu kan pengadilan yang seharusnya jelas-jelas harus dibawa kekuasaan yudikatif gitu. Nah, kalau masih seperti itu, betapapun pengadilan itu mengatakan dia akan fair, independen dan sebagainya, tetapi kita tidak mungkin di dalam hal praktek, secara praktis itu prinsip-prinsip itu akan tidak mengganggu gitu ya, tidak mengganggu independensi, ya, tidak mengganggu diterapkannya prinsip-prinsip yang adil dan fairness tadi, dan kepatutan itu, ya, karena bagaimanapun kan secara finansial, secara psikis dan lain sebagainya, tetap aja ada ketergantungan kepada Kementerian Keuangan, meskipun ya lumayan terakhir sekarang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan Menteri Keuangan sudah tidak berwenang lagi untuk mengajukan menominasi ketua ya pengadilan misalnya. Tapi bagaimanapun ya tetap aja secara keseluruhan tetap kurang sehat kalau pengadilan itu masih berada di dalam lingkungan eksekutif gitu. Apalagi ini menteri. Menteri itu kan hanya pembantu presiden. Bagaimana bisa membawai sebuah pengadilan gitu. Ya itu contoh bahwa bagaimana reformasi di bidang perpajakan ini belum cukup mendasar ya. Seringkali digaungkan bahwa Mahkamah Agung belum siap, hakim agungnya belum menguasai perpajakan atau bahkan mungkin dari segi anggarannya belum tersedia gitu ya dalam nomenklatur APBN. Itu kan menurut saya alasan yang menurut saya terus terang secara politis diada-ada saja itu. Ya bagaimana mungkin puluhan tahun masih Mahkamah Agung tidak bisa menyiapkan hakim-hakim di bidang perpajakan, ya, atau anggaran yang tidak disediakan. Saya kira ini kan kembali kepada kemauan politik gitu. Ya, untuk benar-benar membuat pengadilan pajak itu betul-betul independen, ya. Terkait hal ini, tetapi saya mau mengatakan juga bagaimanapun pembayar pajak tetap harus yakin gitu ya, tidak boleh gentar dengan ancaman-ancaman sanksi tadi. Ya, kalau para pembayar pajak itu tidak melakukan kecurangan dan berbagai bentuk praktek manipulasi soal perhitungan pajak, tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman itu. Terus saja lakukan upaya hukum, baik keberatan, banding sampai ke peninjauan kembali. Karena bagaimanapun, toh secara teknis nanti ujungnya itu ada di Mahkamah Agung, yang berarti secara teknis Mahkamah Agung akan lebih banyak berpikir secara hukum, ya, tidak lagi secara administratif. Dan pada sisi yang lain, saya mau mengingatkan bahwa sekarang sudah banyak, ya, pengacara-pengacara yang menguasai perpajakan. Kami dari Perjakin, saya sebagai Ketua Umum Perjakin, itu sudah menghasilkan kurang lebih 250 pengacara yang belajar pajak. Dan 75% dari mereka itu disumpah di pengadilan tinggi, ya, dan mendapatkan brevet. Dengan kata lain, pengacara-pengacara alumni Perjakin yang menguasai pendidikan khusus perpajakan itu betul-betul sudah terlegitimasi karena nama-nama mereka dengan disumpah itu sudah berada di Mahkamah Agung dan di Kementerian Hukum dan HAM, dan mereka mendapatkan berita acara sumpah sebagai pengacara pajak gitu ya. Jadi
saya mau mengatakan bahwa dengan demikian para pengacara ini sudah betul-betul bisa bertindak sebagai kuasa hukum yang sejati. Ya, kuasa hukum dari wajib pajak itu tidak lain sebenarnya adalah ya pengacara pajak sebenarnya gitu. Kalau mau konsisten, ya gitu. Pengacara pajak. Nah, pengacara pajak ini adalah pengacara atau advokat-advokat yang dididik lagi secara khusus di bidang perpajakan lalu disumpah. Nah, sehingga dengan demikian legitimasinya secara hukum jelas gitu. Ya, legitimasi cukup. Saya mau mengatakan begini, kalau mereka itu beracara dan karena alumni Perjakin yang telah tersumpah tadi, yang telah bersertifikat dan tersumpah itu, sekarang sudah banyak yang memegang kartu sebagai kuasa hukum pengadilan pajak. Ya, saya mau mengatakan begini, kalau mereka yang beracara, saya percaya bahwa kondisinya akan berbeda. Karena sekali lagi, pengacara pajak ini masuk dalam lingkup yang disebut sebagai advokat. Dan advokat dalam undang-undang advokat itu adalah penegak hukum. Nah, ini mungkin ada perbedaan yang besar ya dengan konsultan hukum. Artinya dengan kata lain, auranya pasti berbeda. Sebagai seorang pengacara pajak, ya dia akan lebih percaya diri karena dia adalah advokat. Ingat, artinya gini, dia sama-sama penegak hukum, derajatnya dengan hakim-hakim itu sama. Dengan kata lain, saya mau mengingatkan bahwa hakim-hakim pengadilan pajak itu juga tidak bisa lagi merendahkan atau menganggap remeh pengacara pajak yang kami hasilkan, yang tersumpah di pengadilan tinggi itu. Karena statusnya mereka penegak hukum. Ya, penegak hukum yang sederajat itu dengan hakim, dengan ya kalau dalam lapangan pidana malah sama dengan jaksa dan polisi. Gitu. Ya, jadi penegak hukum itu 4. Satu diantaranya adalah advokat atau dalam konteks ini pengacara pajak, masuk dalam konteks himpunan advokat itu. Ya, sehingga kalau mereka beracara tentu sebagai advokat, sebagai pengacara, mereka sudah punya dasar-dasar cara berlitigasi yang baik gitu. Ya, cara berargumentasi yang baik gitu. Ya, karena itu bidang mereka. Dan di sisi yang lain sekarang sudah ditambah lagi dengan substansi materi tentang perpajakan. Ya, perpajakan. Jadi, lalu status mereka adalah penegak hukum. Sehingga ketika berada di depan pengadilan, mereka merasa dirinya bahwa sama rendah dan sama tinggi dengan hakim-hakim itu. Ya, dan mereka sebagai pengacara pajak, saya percaya bisa lebih mengelaborasi argumentasi dan bisa lebih melakukan upaya-upaya hukum yang lebih. Ya, yang lebih dari sekedar konsultan pajak ini. Ya, sekali lagi tanpa bermaksud saya merendahkan konsultan pajak, tetapi secara faktual dan secara hukum, ya, artinya de facto dan de jure, itulah status pengacara pajak. Dan sekarang ketika dunia perpajakan ini sedang masuk di dalam perubahan-perubahan seperti ini, ya, masuk di dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang baru seperti ini, saya mengharapkan juga rekan-rekan pengacara pajak terus ikut mendalami ini, mengikuti terus perkembangan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan itu, dan terus-menerus mengasah keahlian, ya, agar apa? Agar jauh lebih siap di dalam konteks pendampingan terhadap para pembayar pajak, ya, terhadap pembelaan bagi wajib pajak atau pembayar pajak, ya. Ini beberapa contoh. Saya mau mengatakan begini, bagaimana pengacara-pengacara pajak ini sekarang harus ikut merubah, mewarnai baru, ya, merubah paradigma, merubah keadaan. Ya, kalau mungkin selama ini litigasi perpajakan itu mungkin masih lebih banyak, ya, dilakukan oleh banyak yang berlatar belakang bukan pengacara pajak gitu. Ya, sehingga auranya, nuansanya, teknik berargumentasinya mungkin ya tidak sama gitu dengan yang dilakukan oleh pengacara-pengacara pajak. Tetapi ketika sekarang pengacara-pengacara pajak ini hadir di ranah perpajakan, saya percaya cepat atau lambat akan memberikan paradigma yang baru, warna yang baru. Dan ini penting untuk mengimbangi beberapa hal yang tadi saya katakan, yaitu pelaksanaan dari prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, dan kesetaraan di dalam perpajakan. Nah, demikian catatan saya yang sedikit tentang UU Undang-Undang HPP yang masih akan berlaku ini.
dan salam sehat.